Ya, masuk. Selamat. Selamat pagi. Pagi, Bu Gita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya yang sudah menurunkan proyektornya. Kali ini ada yang tidak berangkat. Apa Ibu? Kenapa? Karena dia lagi jalan-jalan ke Hong Kong. Wah, Masya Allah. Minggu kemarin ke Singapura, terus sekarang ke Hong Kong. Sama ibu bapaknya. Iya. Sama ibu bapak. Keluarga besan. Oke, berarti nanti dikasih tahu ya Mbak Nanya tugasnya apa aja. Nanti bisa dikasih tahu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau cek kerapian dulu. Sudah. Siap. Oke. Coba dilihat duduknya sudah rapi belum? Bajunya sudah pakai dasi belum? Sudah pakai sabun belum? Sudah. Kalau sudah rapi, coba lihat di bawah meja kalian ada sampah tidak? Ada sampah kiri? Sudah aman semuanya? Aman. Jangan tiket semuanya. Tidak. Oke. Pembelajaran akan dimulai dengan berdoa. Kelasnya udah bisa disiapin. Hidup siap, gerak, ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gerak selesai. Oke. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Video penyesuaiannya apa ini? Di rumah dan di sekolah. Ada kami kemarin di sekolah ya. Bentar ya. Ibu mau pasang dulu. Terlihat anak-anak? Terlihat, Ibu. Oke, kita akan belajar tentang sebentar. Mengenal norma-norma di kehidupan. Oke, sebelum kita belajar tentang norma, kita mau nyanyi dulu Halo Bandung pakai kembali. Sekarang gimana? Sudah refresh belum? Fresh banget. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang kalau diantar sama orang tuanya pernah lihat orang robos? Oh, pernah Bu. Gimana? Padahal lampunya masih merah, udah nggak ada Bu. Waduh. Terus kalian gimana perasaan kamu? Maki-maki. Kaget kan? Shock saya Bu. Shock kan? Shock. Terus kalian gimana sih cara mengatasinya kalau misalnya kalian lihat nih bawa orang samping kalian nerobos gitu? Terus sampai mau nyerempet kalian. Terus kalian jadi gimana ke bawah? Istighfar Pak. Tidak ada. Mas sebaiknya pelan-pelan. Oh iya ya. Kalian sebel nggak kalau ada Kalian tahu nggak kalau misalnya menerobos lampu lalu lintas itu berarti norma apa? Norma hukum. Oke. Ibu mau mengetahui dulu kemampuan kalian. Ibu mau mengetahui kemampuan dasar kalian dulu. Saya yakin kata umur ini. Salah. Barisan cantik. Nih, cantik kan ya. Soalnya ada 10, waktunya berapa menit? Ada 5 menit ya. 5 menit. 5 menit ya waktunya ya.
Gampang tidak soalnya? Gampang. Bisa nggak? Kalau aku lihat kelompok dasar kelompok awal dasar. Udah selesai? Dan Ibu minta waktunya bentar. Buat Beres dulu sebentar ya. Kalian boleh belajar dulu, tujuan belajarannya dibaca, boleh bareng-bareng. Beres sebentar. sambil Baca 1, 2, 3. melalui pengamatan materi yang Disajikan. nomor 1, nomor 2. Ya, boleh. Melalui pengamatan materi penyajian pada pembelajaran interaktif, murid mampu mengelompokkan jenis melakukan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Maka di sini bahwa murid mampu menganalisis hubungan antar jenis-jenis norma dengan perilaku yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber secara beruntut. Melalui Mas Adam. 3 menit kita aja ya, ada aturan. Iya. Ada berada di buku Tadi apa yang ketiga Mas Adam? Melalui apa ya? Mari mampu menyusun hasil analisis tentang penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi salah ini apa? Melalui kegiatan presentasi, murid mampu menyajikan hasil analisis penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari serta alasan yang mendukungnya secara runtut, percaya diri, dan komunikatif. Oke, pas sekali. Ibu sudah selesai. Kalau jawaban kalian luar biasa ya. Ya. Keren semuanya. Ibu punya gambar di kelas kita lihat nih. Ibu Gita lagi marah-marah. Ya, karena Mas Adamnya kenapa tuh? Tolong perhatikan penjelasan Ibu. Mas Adamnya bilang apa? Itu ada Ya. Ya, ribut terus ditegur tapi malah ngeyel. iya. Jadi itu masalah yang terjadi di dalam cerita tersebut itu apa? Masalahnya itu. Masalahnya ada. Adanya apa? Iya. Terus norma apa yang dilanggar? Belum tahu ibu. Belum tahu ya? Ini berarti kalau misalnya kalian berani ngomong sama gurunya yang nggak baik, berarti itu apa? Kesopanan atau apa? Sopan bukan sopan pantun bukan? Tidak sopan Nah, saya. berarti ini adalah norma kesopanan. Siapa yang dirugikan? Ada. Teman-temannya. Iya. Terus akibatnya apa? Kalau misalnya ibu terus jadinya apa? Adanya nggak Betul sekali. Punya aturan di sekitarmu. Nih, Ayo aturan kita. kalian dampaknya. Masih Lino. Ya. Luas belajar hati jadi Ya, nih. berkata Mas ada nih. Kok ada nggak kayak gitu. Iya. Mirip apa bu? Tuh. untuk keselamatan Boleh enggak? menerapkan keempat norma ini ciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan saling menghormati. Oke, selesai. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang tertib dan juga saling menghormati. Oke, Ibu, mulai untuk belajar dari tentang apa? Norma. Apa sih itu norma? Aturan. Nama teman Apa? Norma. Apa sih itu norma? Aturan. Nama teman aku namanya Norma. Norma. Oke, sebelum dimulai, bukunya dikeluarin dulu, mana bukunya? Buku siapa? Buku saya. Saya siapa? Saya Nisa. Saya Bima. Saya Bawa apa? Bawa buku. Dan bawa apa? Bawa pensil. Oke, buang apa? Buat tulis. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, ready? Go. Kita akan belajar tentang norma. Wah, ini warnanya merah ternyata. Kamu pun awalnya kalau main sama aku. Enggak. Oh, saya. Mana ya? Ini. Coba, ayo kita. Norma itu aturan bu. Iya, betul. Berarti kita
kita singkat aja ya, tulisannya norma itu adalah aturan di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar. Itu namanya norma. Lalu ada norma apa yang pertama? Nah, Norma apa? agama. Norma agama. Berarti kalau norma agama berkaitannya sama apa? Tuhan. Norma agama itu adalah yang bersumber dari siapa? Sumber dari norma agama itu loh. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari Ajaran Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. pintar. Absen 3 buat. Oke. Terus pelanggaran terhadap norma agama itu akan mendapatkan apa? Neraka. Dosa. Siksa neraka. Siksa neraka. Ibu mau tahu deh, sebutin satu contoh per anak ya. Dari barisan dulu contoh pelanggaran norma agama. Tidak sholat. Tidak sholat. Tidak sholat duha. Tidak sholat terus. Tidak puasa. Tidak puasa. Terus ada apa? Maling. Maling apa? Maling kotak amal. Oke, pintar sekali murid-murid ibu itu. Maling kotak alam. Oh, amal ya? Iya. Maling kotak alam. Amal. Terima kasih Mas Ada ya. Iya. Selanjutnya ada norma apa? Kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Yang bersumber Dari siapa? dari nurani Hati ibu. Tadi kalau agama dari Tuhan, kalau kesusilaan dari hati nurani. Itu kenapa ada hati nurani bahagia sih? Ya karena kalau hati nurani berarti dari hati yang terdalam. Oh gitu. Iya, contohnya. Sanksinya apa sanksinya kalau melanggar norma kesusilaan? rasa bersalah atau penyesalan. Iya, rasa bersalah atau penyesalan. Tapi yang berdosa kan? Apa? Yang berdosa kan? Berdosa masuk neraka paling bawah. Jadi double bu. Iya. Terus bersifatnya apa? Pribadi dan universal. Universal itu apa ibu? Menyeluruh. Menyeluruh. Jadi seluruh bagiannya. Misalnya contoh pelanggarannya apa? Norma kesusilaan. Berarti yang berkaitan sama manusia. Kalau tetangga itu pada Gosip. ya, gosip. Terus Membuli teman boleh. jadi teman boleh. Boleh Terus bil. kalau nggak boleh, kalau boleh. Maksudnya bolehnya itu termasuk yang melanggar kesusilaan. Terus pas ada tambahan apa lagi? Enggak teman satu dulu. Melanggar teman. Oke, nggak boleh ya. Mas ada. Boleh juga sering tentang Ya sudah, Mas. Iya nggak boleh. Kamu kan udah sampai juga. Nggak boleh sakitan tak kuatnya, Mas kuatnya. Terus sekarang norma apa? norma kesopanan. Oke, norma kesopanan itu berarti bersumber dari siapa norma kesopanan? Dari mana? Ada mana? Ada istiadat. Ada istiadat. Terus sanksinya apa? Ditegur. Teguran. Dikucilkan. Dikucilkan. Langsung ngebom. Jangan dibom juga. Contohnya apa? Melanggar norma kesopanan. Pakai baju seksi. Iya. Gak boleh ya pakai baju. Nggak boleh dah. Terus apa lagi? Mana dua? Apa ya bu? Kalau kalian di rumah itu sama Harus hormat kepada enggak pelanggarannya, benar. berkata kasar pada orang tua. Iya berkata anjing lu. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus ada apa sadar? Main catur di depan guru. Iya, betul. Bermain di Ya, depan. bermain depan guru. Terus yang terakhir ada norma Apa ibu? apa? Kalian tahu nggak? Tadi kan tahu itu kasih bintang. Norma hukum. Norma. Tahu? Ada.
buat tulis barista yang sangat hebat. Tapi kan Lanjut. Normal kok bersumber dari Hukum negara. Undang-Undang 1945. Sanksinya apa? Sanksinya Pak? Contohnya apa? Korupsi. Oke, terus Korupsi MBG. membunuh. dan Terus tadi apa? Sedang Mas, apa lagi? iya. Suap menyuap. Suap. Iya, suap menyuap. Tadi itu juga loh yang sekarang pelanggar. bahas lampu merah. Ya, itu juga termasuk kan norma hukum. Sekarang ibu kasih waktu 5 menit buat tulis kegiatan ini, nanti dikumpulkan pas di akhir, oke? Oke. Silahkan itu bisa mana? Satu. Ada baru nulis judul, Bu. Itu baru nulis judul dari yang ketiga Mas Adam. Dan sudah lagi Bu. Udah. Nulisnya tuh Sambil sambil bersambung boleh. Mas Adam nulis apa? Ini sudah 10. ada yang pakai sandi rumput. Bukan di rumput yang nggak terlihat ya Mas Adam. Oh, ini bukannya warna putih Bu, jadi makanya nggak boleh. Bukannya putih. Sudah belum? Sudah. Ada pokoknya kelompok rendah. Coba ibu mau lihat kalian kerjaan kalian diatasin. Oke, bagus Nisa, dan Najla bagus. Pesan dan tulisannya diperbaharui masa kayak chat kan. Bisa kita belajar nulis ya bareng-bareng. Ya, sebenarnya tuh Mas Adam tulisannya bagus, tapi cuma Mas Adam kalau nulis sambil tidur. Jadi tulisannya benar. Aku nulisnya pakai sandi roman. Terusnya roman ya. Oke, kita bikin terlebih dahulu. Sekarang berdiri dulu. Biar semangat mau mengerjakan tugas kelompok. Duduk sini dulu. Gini. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Bisa lah. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Boleh duduk kembali. Oke. Oke, tadi kan ibu sudah membuat soal asesmen awal, jadi udah tahu nih tentang pengelompokan kalian. Itu kan bagikan ya, ini. Masanya Oke. berapa menit? 10 menit ya. Oke, silakan langsung berkelompok. Bersama teman-temannya. Susah nggak? Ini mah ini bukan Bu ini Bu. Iya. Lanjut. Dikerjakan Mas Adam. Ada mau ada satu awal. 3. Bisa 3. Ayo Siti, bantu Siti. Iya, namanya disuruh bantu. Kamu kan disuruh bantu tuh Mas Fuad. Iya, itu diganti itu namanya. Namanya bantu. Nomor kamu sama nggak? Ada Siti. Lima juga ada. Sini ada ini. Oke, kalian buat nama kelompok kalian juga. Bebas mau nama grup geremban boleh. Nama Nama geng kelompok motor. boleh.
Nama apa Bu? Ayo berkelompok, Mbak, berkelompok. Ayo mas-masnya berkelompok. Ayo Mbak Rafi'ah, bareng-bareng. Oke, bagus, dikerjakan. Itu bisa kan? Gambar poster sederhana doang, cuma kata-kata. Bisa. Oke, Bentar lagi Bu. ya. Dulu. Bentar lagi ya. Ibu dia ngapain? Udah selesai kok. Udah selesai. Tadi kata bentar lagi bu. Nah, mulai lagi tinggal nulis titik doang. Jadi kan aku mah. Titik. Itu kan menandakan bahwa sebaliknya suatu kalimat. Sudah belum? Sudah. Sudah siap? Oke, Ibu mau dari kelompoknya Mas Adem dulu. Dasar. Cowok. Ini ada gambar apa Mas Adem? Di sini ada gambar anting. Kasus apa itu nama kasusnya? Kasusnya itu Rudy ingin membeli makanan di kantin. Terus dia itu melihat antrian panjang, tapi dia tidak mau menunggu. Berarti itu Menyerobot kasusnya apa? antrian. Ya, menyerobot antrian. Menyerobot. Ikuti puas astagfirullahaladzim. Antrian. Terus nomor satu apa pertanyaannya Mas? Nomor satu itu apa yang dilakukan oleh Rudy? Apa? Nah, yang dilakukan Rudy itu menyerobot antrian waktu di kantin. Oke. Kemudian yang kedua itu norma yang dilanggar sama Rudy itu norma kesopanan karena dia tidak mau menunggu antrian. Oke, betul. Terus? Kemudian akibat dari perbuatan Rudy itu jadi ya ini semua teman-temannya kesel Bu. Jadi karena terus bagaimana solusinya? Rudy harus mengalir dengan tertib dan menghargai hal orang lain. Dan Rudy harus dikasih peringatan. Manfaatnya apa Mas? Manfaatnya agar terjadi ketertiban dan suasana yang nyaman. Jadi tidak terjadi perselisihan. Oke, kalian Ibu mau ditontonkan ke teman-teman posternya bagaimana? Oke. Ini adalah poster level mati. Iya. Terus solusinya apa Mas? Solusinya apa Mas? Solusinya itu mengantri dengan tertib, kemudian menghargai hak orang lain, mematuhi tata tertib sekolah. Terus manfaatnya agar tercipta ketertiban, suasana nyaman dan terjalin hubungan yang baik. Oke, sekarang Ibu mau kamu melakukan refleksi kalau bekerja sama dengan teman-temanmu begini, bagaimana perasaanmu, sedih, kecewa, marah, atau Tadi ada yang tidak mengerjakan Bu. Kenapa yang Kuat Bu itu kuat. ya Berarti kan benar. dia ya. Ya terus kamu gimana sebagai ketua Nah itu harusnya udah tak main tapi malah nangis Bu. Iya, jadi maksudnya nggak boleh nangis. Oke, udah nggak apa-apa. Kita harus bekerja sama dengan baik agar terciptanya suasana belajar ya nyaman dan menyenangkan. Berarti pelajaran tetap senang kan? Senang bahagia. Dikasih apa buat kelompoknya Mas Adam? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya kelompoknya Mbak Nabila. Ya. Mbak Nabila. Jadi di sini ada Kasusnya apa Mbak? kasusnya melanggar aturan sekolah. Oke, terus 3 pelanggarannya ada apa aja? Datang terlambat ke sekolah, tidak memakai atribut lengkap dan membuang sampah sembarangan. Mengapa kita lakukan tidak dapat mempengaruhi teman-temannya? Kenapa? Karena teman-temannya melihat dan meniru, jadi Iya. kan nggak biasa. Ya berlaku tersebut terus dilakukan, terus bagaimana dampaknya? Lingkungan sekolah menjadi kotor, tidak nyaman dan tidak tertib. Terus gurunya harus menegur terus-terusan. Terus sekolah lain sisanya juga menurun. Iya, oke. Tunjukkan hasilnya ke teman-teman. Ada yang bilang ada. Oh iya, ya Bu. Terus ini ada solusinya kamu punya apa aja? Ya, di sini aku mungkin datang ke sekolah tepat waktu, menyiapkan teman dengan sopan, membuang sampah pada tempatnya, memakai celana yang teratur dan lapor kepada guru jika pelanggaran tersebut terjadi. Terus refleksinya kamu apa? Senang Ya, itu. bagus. Terus ini apa? Komitmen aku hari ini, saya akan berkomitmen
Kasusnya. Kasusnya itu ada sekelompok remaja itu mereka merusak fasilitas umum. Di sini ada mencoret-coret tembok, ada lompat pagar, merusak taman dan lain sebagainya. Jadi rusak dan pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan. Sebenarnya apa? Hubungannya karena merusak fasilitas umum itu membuat pemerintah harus mengeluarkan uang untuk memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak. Jadi anggaran negara itu ya digunakan untuk fasilitas baru, jadinya berkurang. Kalau kamu jadi kepala daerah kamu mau apa? Kalau saya mau jadi kepala daerah, visi dan misi saya yaitu yang pertama memasang CCTV di taman, kemudian membuat aturan dan memberikan sanksi yang tegas. Jangan lupa tol yang nomor 2. Tadi orang bisa sendiri. panjangnya apa? Yang nomor jangka panjangnya yaitu biaya perbaikan itu membengkak, masyarakat tidak nyaman, rasa peduli terhadap lingkungan menurun, fasilitas umum itu dari rusak. Oke, tunjukkan. Coba dilihat. Ya, maka karya kami di sini kami beri judul jaga fasilitas, jaga masa depan. Refleksikan Mbak Risa. Senang banget, jadi tadi saya bisa menuangkan ide-ide saya, perasaan saya, kasih saya dalam tugas ini. Oke, untuk jempol. Jempol 1, jempol 1, jempol 2. Mantap. Mahir. Sebelum menutup perjalanan ini, Ibu mau kalian permainan dulu bentar. Apa ibu? Futsal? Ya, futsal. Futsal nggak bisa dibawa di sini. Jadi Ibu mau tempel kantong norma. Ada aja deh. Ada aja. Ya orang yang mahir dulu. Ya dari awal lah. Kantong norma, ya. Terus di sini ada norma. Norma apa nih? Norma. Yang pertama kita norma apa? Norma. Kesopanan. Terus ada norma. Tadi itu agama. Oh, mandi Ibu. Gimana? Nah, ini dia. Norma kesusilaan. Terus aku juga ada buku loh, sebenarnya. Gak bisa loh. Mana? Ya? Maaf ya, Bang. Maaf ya, tidak begini. Ini ada. Udah, sekarang kalian ambil gambarnya. Satu orang ngambil 3 gambar. Yang ada 5 aja dong. Ya, Oh, enggak apa-apa. sekarang dari Mbak Lisa dulu. Dimasukin ke kantongnya, teman-teman. Ini bisa dimasukin ke kantongnya, ya. Oke, tidak merokok. betul. Norma kesopanan. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Apa? Tanggung jawab di kesusilaan. Terus? Mematuhi semua peraturan yang berlaku di agama hukum. Oke. Sekarang kita kesadaran. Ya, Cepet dan katanya mahir. Kantongnya. Apa itu yang pertama? kamu mendengarkan saat orang lain berbicara kesopanan. Ibu. Terus membaca kitab suci itu agama. Terus? Ini beribadah sesuai dengan agama. Oke, Mbak Nabila, nggak usah. Menghargai orang lain dengan sikap santun, berhormat, terus mematuhi peraturan lalu lintas sama hukum, bersyukur atas nikmat Tuhan. Oke, semangat buat kita semua. Ini keren, oke. Apa jadinya boleh dikumpulkan Boleh. Selanjutnya, tadi kan sudah presentasi, terus Ibu punya soal evaluasi yang harus kalian kerjakan berapa menit?
Iya. Facebook. Ayo dasar Sekarang. Ya terus ini nah. Iya. Udah Bu. Mas Adam cepet banget ya. Dibaca dong. Dibaca dong. Encer. Karena dia paling muda. Oh iya, padahal punya ada soalnya gampang ya. Oh ya gue sih harus ada analisis. Sudah belum? Padahal soalnya kita sama. Sudah belum? Padahal Sudah siap belum? dah. Sudah? Sudah. Antang kembali. Ini kok ada keduanya mana ya? Iya, karena berhubungan norma itu harus melakukan perbuatan atau tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada gitu. Oh iya kan tadi belajar Pancasila. Iya, betul. Ini kan tadi kan tentang apa pendidikan Pancasila. Oke, tadi kita udah belajar apa aja? Banyak. Norma tadi norma itu apa? Norma apa ya? Ketuhanan, kesopanan, kesucian, hukum. Oke, tadi kalau norma agama bersumber dari Tuhan. sanksinya. Dosa. Contohnya tadi apa? Satu aja. Mari kota amal. Betul. Terus yang kedua adalah norma kesusilaan bersumber dari siapa? Hati nurani. Nilai. Terus sanksinya apa? Penyesalan. Penyesalan. Itu namanya apa? Gibah. Terus yang ketiga ada norma kesopanan. Dari apa kalau norma kesopanan? Dari kebiasaan, ada istiadat. Terus sanksinya apa? Ditegur. Iya, sudah. Oke, terus contohnya apa, Nak? Menampar guru. Oke, itu sangat-sangat Ini tidak sopan, kan tidak sopan. Tidak sopan itu. Terus ada norma hukum. Tadi bersumber dari undang-undang. Terus sanksinya apa kalau norma hukum? Penjara. Habis itu contohnya apa? Menendang kepala presiden. Pesannya itu kepikirannya sangat tinggi sekali ya anak-anak, nggak apa-apa. Terusan berarti sudah bisa untuk menyimpulkan. Ibu mau minta kalian mengumpulkan terang sudah menulis. Terima kasih. Mana Mas Adam? Kasihnya. Ya aku juga kesal. Oke. Kalian hari ini dapat apa belajar hari ini yang kalian dapat yang menurut kalian masih baru? Norma agama. Norma agama. Terus Babila, apa itu normanya juga baru tahu ini ya? Oke, Mbak Nisa. Aku sih sebenarnya udah tahu semua, tapi hari ini jadi makin tahu tentang contoh-contohnya. Oke, contoh penerapannya ya. Iya. Terus kalian mau norma yang akan terapkan dengan lebih baik lah hari ini dari Mbak Nisa apa? Saya akan lebih Apa? Norma apa? saya normal berbahan lebih religius, sholat duha, sholat tahajud, puasa dan nikah. Kita doakan ya, amin. Terus kalau Mbak Babila, Saya norma kesopanan. ya mau meningkatkan apa Mbak? Saya ingin lebih sopan terhadap anak saya. Nggak boleh. Oh iya. Kalau Mas Adam, Norma hukum Bu. ya karena Karena biar nggak di penjara. oke, benar sekali kalian. Terus manfaat yang saya rasakan setelah mematuhi norma itu apa manfaat bagi kalian semua? Hidup menjadi lebih tertib. Oke, terus tidak takut di Penjara. penjara. Betul sekali. Betul. Oke. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk minggu depan pertemuan di hari Jumat kita akan belajar tentang contoh-contoh norma yang lebih spesifik di lingkungan sehari-hari. Cuma itu. Oke, dan juga dari libur, Mas. Oh, libur. Udah sekolah mana sih? Oke. Untuk itu, ketua kelasnya bisa berdoa dari Mbak Nisa. Grup grup berdoa boy. Pembelajaran tentang norma ini Ibu cukupkan. Nanti kalian berkemas-kemas dulu. Kemas-kemas sudah. Terus nanti langsung pulang ke rumah. Ya, nonton jadilan. Baru nonton jadilan. Oke, hati-hati di jalan. Jangan terburu-buru di jalan. Oke, see you next time. See you.